Inilah bukan Abu Leki. Podcast no. Inilah bukan Abu Leki. Luar biasa ya. Apa Pak artinya Abu Leke? Abu Leki itu sejenis kata yang indah dari timur. Dan yang tahu makna harafiahnya ini hanya orang Timur dari saja. timur saja. Kasih tau lah kita orang di barat-barat. Nah, ini. untuk supaya kalian tahu Abu Leki itu apa, silakan buka di Mbah Google. Punya nggak teman-teman? Tapi kalau tadi bukan tipu-tipu udah benar ya Pak ya? Ya, Tipu-tipu? bukan tipu-tipu. Ngomong-ngomong bukan tipu-tipu Pak Menteri, ini kita langsung buka nih. Ini perdana nih kita podcast bukan Abu Leke nih Pak, punyanya SDM. Tapi di sini semua harus ngomong apa adanya yang sudah dilakukan, benar nggak? Harus jujur, benar? Hari ini saya akan bicara apa adanya di bukan Abu Leki. Oke, Pak. Ini bicara soal sosok seorang Bahlil itu. Bapak mungkin mengikuti kali ya, walaupun kan katanya nggak baca sosmed ya guys. Nggak baca sosmed, tapi kerjaan saya itu. Rame Pak, rame banget, viral. Oh ya? Iya Pak. Saya baru tahu hari ini. Viral Pak, tapi jangan seneng dulu Bapak. Viralnya itu dibikin lucu-lucuan, ada yang negatif. Coba diputer-puter dikit boleh nggak meme-nya? Wih. Suka olahraga. Humoris, bener nggak? Kalian jangan asal Bapak senang dong. Humoris bener nggak? Kok ada Gagah perkasa. Gak Om suka. Baik agamanya. Kan jadi ketua Dewan Pemuda mesti Dewan Pak. Pembina. Ketua Dewan Pembina. Lancar karirnya. Pandai bergaul. Oke, lanjut Berto. Wah. Pak, itu bukan saya, Pak, itu Berto. Oke, ini Pak meme-nya seperti ini. Nah, ini lucu juga Rambut nih. saya sampai segitunya. Ada yang mohak, ada yang curtain, ada yang Salah profesi saya. Harusnya jadi setengah foto model kayaknya. Jadi intinya ini Pak, yang mau kita bahas viral tapi agak kesini tuh agak rame tapi negatif gitu loh. Gimana rasanya jadi pejabat? Kalau kerja delivered oke, tapi kemudian di medsos viral, kontennya begitu. Apa yang ada di pikiran Pak Menteri? Saya pikir ini sebuah konsekuensi logis yang harus dimaknai sebagai bagian daripada proses negara demokrasi. Dan ini adalah tugas pejabat publik untuk menerima semua masukan, pandangan yang sifatnya konstruktif. Bagi saya, perbedaan kritis itu sesuatu yang Biasa biasa lah. lumrah ya. Saya dari mahasiswa dulu kan waktu menjadi aktivis, Sama juga kerjaan saya ya protesnya lebih kejam dari ini. Dan biasa aja selama kita tidak boleh masuk ke bagian pribadi orang. Oke. Urusan sara Ya. nggak boleh, Rasisme nggak boleh. Itu nggak boleh. Karena apa? Karena rasis sara itu adalah awal yang akan terjadi perpecahan bangsa. Betul. Kita ini kan di Sumpah Pemuda itu kan 28 Oktober 1928 itu ketika kita dijajah 3,5 abad oleh penjajah, mereka tahu bahwa yang bisa membuat kita tidak bersatu itulah politik divide and impera. Aduh domba. Kenapa terjadi? Karena kita ini terdiri dari suku-suku. Suku-suku, agama berbeda, kemudian wilayah yang berbeda, muka berbeda. Ini sebenarnya bibit perpecahan. Makanya di tanggal 28 Oktober 1928 Sumpah Pemuda kita mengikrarkan diri
kita boleh berbeda, tapi kita satu nusa, Ya. satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa. Untuk apa? Inilah simbol persatuan. Oke. Jangan 1928 yang sudah bagus diletakkan oleh para pendiri-pendiri negara yang sudah berjalan sekian lama, kemudian dihancurkan oleh generasi yang terpapar dengan DFK. DFK itu Disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Nggak Tapi, boleh Pak, ya. Bapak kalau ngeliat meme itu sebel gak apa sakit hati ya Pak? Nah, gini, saya itu memang dari dulu kalau untuk dihujat, dihina orang itu sejak dari dulu. Karena memang saya kan hidupnya di kampung. Sekolah aja untuk berangkat ke SD harus jalan 4 kilo. 4 kilo. Jadi 4 kilo ke SD. Jadi kalau jalan itu sampai di kelas baju saya udah basah. Apalagi baju saya kadang-kadang putihnya udah nggak warna putih, agak coklat-coklat dikit kan. Putih Kenapa? Karena kuningan kami gitu. hidupnya itu memang ya susah. Oh, oke. Ya seperti Anggi tahu, saya lahir di keluarga yang sangat sederhana. Ayah saya buruh bangunan, Ya. ibu saya buruh cuci di rumah orang. Kami 8 orang. Jadi memang hinaan, cemoohan, ya itu biasa aja. Kalau orang mengatakan bahwa Bahlil kamu hitam, Bahlil kamu pendek, Ketawa. ya memang Orang yang ngomong itu. memang itu sudah takdir dari ilahi saya dilahirkan seperti itu. Itu no hard feeling buat seorang Bahlil. Memang faktanya begitu. Ya, ya. Masa gue harus mengatakan bahwa gue putih atau gue harus malah membangun diri sendiri. Masa gue bilang bahwa Bahlil tinggi kan lucu kan? Enggak lagi ya. Iya, ya udah. Tapi kalau dibilang apa rasis ya, saya pikir nggak pas lah, nggak pas. Tuh, pelajaran Nggak tuh. pas. Teman-teman tuh ya, Jadi nggak nggak boleh pas. Jadi rasis. Rasis nggak boleh, ujaran kebencian nggak boleh. Apalagi kita, gue ada pejabat publik, Ya. orang yang kritisi kebijakan, Silakan. Terbuka. Negara demokrasi, Ya. kebebasan berpendapat harus dijaga sebagai bagian dari warga negara yang taat pada aturan. Selama yang tadi jangan sampai DFK itu, Ya. nggak apa-apa kok. Oke, kita lanjutin Pak. Tadi saya tertarik tuh, Bapak 8 orang bersaudara hidup dengan kesederhanaan. Gimana sampai akhirnya bisa di titik ini tuh Pak? Lewatin Maksudnya titik mana? titik jadi menteri begini loh Pak. Saya Harus dipertegas ya Saya teman-teman. pikir ada titik bukan Abu Leke. Ya, sampai di titik podcast ini juga di kementerian yang cukup strategis, bukan cukup ya, sangat strategis, besar, unitnya banyak dan juga banyak yang berkepentingan juga di sini Pak. Ini Kementerian Pasal 33 Undang-Undang 45. Seluruh kekayaan negara kita baik darat, laut, udara dikuasai oleh negara dan dikelola untuk dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Betul. Jadi memang kementerian ini kementerian yang paten punya. Ini anak kementerian semua soalnya. Mereka ini adalah pemilik saham dari kantor. Iya. Kalau kita hanya numpang karena Anak kos CEO, juga. itu saja. Oke. Jadi kalau Anggi tanya saya bagaimana bisa ke sini, ya jangankan Anggi tanya saya juga jadi bingung kenapa saya bisa di sini gitu loh. Garis tangan Pak. Tapi begini, saya sejak dari dulu itu tidak pernah mengejar cita-cita, Oke. tapi saya selalu mempersiapkan diri untuk apa aja. Oh, gitu. Oke. Jadi mengalir. Mengalir prepare. aja. Saya kan hidup sejak SD udah jualan kue. Jualan kue Kenapa? apa Pak? Kue dari buatan ibu saya, kue cucur. Ibu saya setelah sholat subuh bikin kue, kemudian saya jual di teman-teman sekolah. Oke. Ada kue cucur, pisang goreng, macam-macam lah. Lewatin masa. Masa itu SMP, saya pernah untuk angkot, jualan di pasar, jualan ikan, jualan sayur gitu ya. Itu sambil sekolah tuh ya? Sambil sekolah. Oke. Di SMA saya sopir angkot, jual macam-macam. Apa aja bisa kita menghasilkan duit saya lakukan. Kenapa itu dilakukan? Karena hanya dengan cara itulah kemudian saya bisa melanjutkan sekolah. Saya bisa beli buku, bisa beli baju.
bisa untuk membantu orang tua. Oke. Kalau tidak itu susah. Jadi saya nggak pernah terobsesi untuk cita-cita saya seperti apa. Enggak. Gak pernah target, oh jadi menteri ya? Enggak, tidak sama. Jangankan cita-cita, hidup itu kan ada. Pertama itu kan cita-cita. Ya. Yang kedua mimpi. Yang ketiga menghayal. Nah, ini yang mana? Menghayal pun Tiga-tiganya enggak ada. Menghayal pun enggak ada. Oke. Jadi saya itu ya habis itu berangkat kuliah di Jayapura. Yang penting bisa kuliah selesai aja. Cari ilmu bisa selesai. Apa yang di depan saya nggak pernah harus punya target A, B, C, D itu nggak. Tapi mempersiapkan diri untuk Mempersiapkan diri apapun yang terjadi. belajar gitu ya. Jadi saya lebih pasnya itu adalah bagaimana saya mempersiapkan diri untuk segala sesuatu yang terjadi di depan itu saya tidak gugup atau tidak kaget. Jadi apapun yang Allah berikan dalam kondisi apapun saya harus menerima, ikhlas, tawakal dan mensyukuri. Oke. Itulah yang terbaik. Tawakal dan mensyukuri ya kuncinya itu ya. Oke ya. Karena apa mau mimpi apa? Oh, ayah ibu saya pekerjaannya begitu. Ya, ya, Kita ya. bukan anak pejabat. Ya. Sekolah saya juga di kampus yang ada di Google. Beneran nggak ada? Nggak ada, awal-awal nggak ada kampus itu kan. Saya jadi menteri SDM, menteri investasi baru di Google. STIE Port Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbai. Numbai. Tapi itu dalam bahasa anekdot lucu-lucu saya, itu adalah kampus Harvard cabang Papua. Ngeri. Bahasa lucu-lucu. Harvard Sabang Papua. Jadi semua dijalani tuh Pak ya. Dari kekerasan hidup itulah akhirnya membentuk sosok seorang Bahlil. Dan kita juga ngerasain ya. Bener nggak teman-teman? Iya, benar. Bagaimana pemimpin ngelewatin masa itu membentuk karakter seorang pemimpin ya. Oke, jujur ya. Jujur. Gimana karakter Pak Menteri? Ayo. Tangguh. Tangguh. Fighting. Fighting. Apa lagi? Pantang menyerah. Pantang menyerah. Bangga. Berani nggak? Berani. Kalau itu tidak usah ditanya. Jangan ditanya. Kalau satu tuh Om suka. Oke Om, sebelum kita lanjut Om, kita lihat dulu nih yang lagi rame. Ini juga ada games sedikit buat Pak Menteri biar Pak Menteri lebih rileks sedikit. Nih ada disiapkan teman-teman ini atau itu. Bukan. Nah, oh yang live. Oh, kita diarahin sama produser nih Pak, kita ngikut aja. Yang live ya. Ya. Ini lagi tren di anak muda nih Pak Menteri. Kita pengen lihat nih Pak Menteri pilihannya dalam waktu singkat harus bisa menentukan pilihan. Sebagai seorang menteri kan harus bisa membuat kebijakan cepat ya Pak. Nah termasuk memilih hal ini. Walaupun ini cuma main-main. Kita disclaimer dulu ya. Ini hanya buat gimmick, main-main, oke? Oke. Evan. Oke. Saya baca ya Pak ya. Anda berada di dalam sebuah lift yang rusak. Bayangkan Pak Menteri di lift yang rusak harus menjawab cepat. Siapa orang yang Bapak pilih untuk menemani di dalam lift yang rusak tersebut? Saya tidak boleh memilih orang lain dalam lift terkecuali saya sendiri. Oh, harus pilih. Ini harus pilih Pak. Harus pilih. Ini lihat dulu gambarnya Pak. Harus pilih Pak. Oh. Oke. Lihat ya. Lihat dulu ya. Siapa ya Pak ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nggak kena marah ya. Oke lanjut. Kita buka yang pertama. Berada di lift dengan Pak Purbaya atau dengan Pak Nazarudin Umar? Dua-duanya nggak boleh ada. Dua-duanya nggak boleh ada. Nggak boleh. Harus pilih Karena yang namanya lift rusak itu berpotensi masalah. Saya tidak mau. Saya tidak mau mereka dua ini adalah Ada di masalah. tempat yang masalah. Biarlah masalah itu urusan saya. Oh, ya. Lanjut. Kalau Bapak terjebak, lanjut. Terjebak bersama Pak Agus Gumiwang, lanjut atau terjebak sama Pak Nusron Wahid? Terjebak apa ini? Di dalam nih ya, liftnya rusak nih. Harus pilih. Bapak terjebak. Dua-duanya sama saja. Lanjut. Terjebak. Mau Pak Nusron atau mau Pak Agus sama aja. Sama. Bapak terjebak sama Pak Bambang Patijaya di dalam lift atau Bapak terjebak sama Pak Deddy Mulyadi di dalam lift? Kalau ini Deddy Mulyadi saja. Oh. Jadi terjebak bareng di lift ya Pak ya? Oke. Terjebak bareng di lift bareng Pak Deddy atau bareng Pak Teddy Indra Wijaya dalam lift? Bareng-bareng nih Pak dalam lift. Pak Deddy Mulyadi aja. Pak Deddy Mulyadi. Oke. Terjebak. Karena kita dalam lift itu kan stres. Iya. Oh. Kita harus cari orang yang bisa ketawa. Oke. Masuk. Dan Deddy Mulyadi. Orangnya lucu. Jangan kan ngomong, dia
diam aja kita ketawa. Oke, terjebak di lift dengan Pak Deddy Mulyadi atau terjebak dengan Pak Prabowo di dalam lift? Beliau nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh terjebak lift. boleh Terjebak bareng Kalau Pak Presiden Prabowo jangan di lift, di rumah pun nggak boleh Nggak terjebak. boleh. Oke. Terjebak bareng Pak Deddy Mulyadi atau terjebak bareng Bu Sri? Ini aset saya ini. Nggak boleh tetap di Nggak boleh terjebak. Pilih Pak Deddy Mulyadi. Terjebak bareng Pak Deddy Mulyadi atau terjebak bareng Pak Abdul Ghafur? Siapa Abdul Ghafur? Ini teknisi lift, Pak. Teknisi lift. Oh. Kalau ini jadi boleh pergi. Iya. Kalau nggak bisa keluar lift nanti, Ya. Pak. Oke. Kalau karena daripada kita nggak bisa keluar, mending ada bikin ketawa. Jadi gitu. Kalau terakhir sama teknisi mendingan. Teknisi, Harus jadi keluar. kita suruh keluar. Ini ada mau perbaiki lift ini. Pak, ini ngomong-ngomong viral, Bapak. Haus ya? Haus? Ada yang haus? Oh, kita ada Mbak Nana di sini, Pak. Oh. Mbak Nana. Ada banana Pak. Mbak Nana. Mbak Nana. Mbak Nana minum Mbak Nana. Mbak Nana. Mbak Nana. Adek, itu kau kah? Oh, suka. Menteri silakan. Makasih. Tangannya sampai gemeteran Saya gitu kok loh. sukanya warna Ini pisang, Pak. Kuning, Pak. Pisang. kok hari ini sepak kuning. Ini bulan Oke. Aduh, saya nggak bisa nahan ketawa. Ngomong-ngomong viral, sebelum kita geser ke isu yang lain nih Pak, masih viral. Itu yang sempat viral, Bapak tuh tangan aja viral, Pak. Benar nggak, guys? Ada nggak yang penasaran? Saya yakin ya ada yang penasaran. Itu kode apa, Pak? Itu ya kode. Itu kode apa? sama Pak Rosan. Jadi gini, waktu itu kan kita kunjungan ke Bangka Bangka Belitung, Satgas. Satgas itu untuk penataan timah. Terus kita dalam ruangan itu panasnya minta ampun. Iya. Panas minta ampun. Jadi hampir semua itu keringat. Pak Presiden juga keringat kan gitu kan. Saya ya jahil aja aku sama Rosan. Saya sama Pak Rosan kan sahabat. Jadi saya jahil. Jahil begini kan. Maksud saya ini panas ini. Ini panas bos dalam hati gue kan. Tapi kan kita nggak berani ngomong. Presiden lagi Bos ngomong. besar lagi ngomong, jadi kita begini. Tapi saya lihat Rosan kan kalau panas kan mukanya merah kan. Kalau saya sih nggak mungkin merah, kalau udah hitam. Jadi saya jahilin dia. Dan saya sering kok jahil-jahil sama dia. Karena teman akrab kan. Mendekat ya. Ya, jadi kita membayangkan setiap gerak-gerik Pak Menteri ini disorotin ya semuanya. Jadi jangankan yang remeh-temeh, sampai kebijakan pun kan disorotin sekarang nih semuanya. Tangan aja viral apalagi kebijakan. Ya, tapi ngomong-ngomong kebijakan, Pak, kita kemarin baru datang dari Minahasa ya minggu lalu. Ya. Nah, itu kan cerita tadi Bapak cerita soal apa ya? Soal Boleh minum, boleh minum. Boleh, Pak, boleh, Pak. Kan judulnya demokrasi. Sampai lupa nawarin minum. Saya temenin minum, Pak. Oke. Beberapa kali saya nemenin Pak Menteri itu selalu ngomong cerita soal ini nih. Coba dipotong, di play dulu videonya. Saya lahir pakai lampu pelita, bukan di rumah sakit. Lampu pelita yang bangun pagi di sini saya hitam. Dan agar tulisan itu bisa kita baca dari Pak Guru punya tugas, maka muka kita harus lebih dekat. Akhirnya itu hitam. Nah, itu selalu Bapak bawa itu cerita kemana-mana. Yang kami tangkap itu berkesan ya Pak, hidup dengan kondisi tanpa akses listrik. Apakah ini juga yang jadi mungkin secara emosional tuh Bapak kalau ngomongin listrik desa itu Iya, karena gini Gi. berapi-api gitu, terbawa emosi. 0 sampai 12 tahun kan saya hidup di desa. Dimana itu kan nggak ada Listrik. Kita SD kan nggak ada listrik. Jadi SD itu kan dimana masa usia yang daya ingat kita tinggi. Core memori kita dibangun ketika SD itu ya. Tinggi sekali. TV nggak ada. Dulu kan TV-nya hitam putih. Jadi saya di desa.
Jadi kalau mau nonton TV harus ke ibu kota kecamatan. Dan itu dayung. Dayung apa? Sepeda. Dayung sampan. Oh, dayung sampan. Kalau enggak jalan kaki. Kalau tidur di rumahnya nenek, jalan kaki. Oke. Jalan kaki sekian jam lah baru sampai kan. Enggak ada listrik gitu loh. Jadi saya juga lahir nggak ada listrik. Saya lahir itu pakai lampu pelita juga. Itu yang Bapak bilang tadi, lampu pelita. Jadi apa ya? Betul-betul terkesan. Dan hidup nggak ada fasilitas listrik itu adalah hidup 5 langkah yang berpotensi untuk menjadi ketertinggalan. Kita nggak tahu informasi luar. Ya. Kita juga fasilitas mau setrika aja Nggak bisa. susah, harus pakai arang, susah, gitu ya. Kulkas nggak ada. Jadi hidup semua dan terbatas. Dan pada saat itu rata-rata di desa itu memang hidupnya kayak gitu. Tapi oke, kita jalanin aja. Nah maksud saya gini ya, itu membekas dalam hidup saya. Ya. Tapi bahwa anak-anak desa itu belum tentu masa depan mereka Akan begitu terus. Akan begitu terus. Ya. Dan teman-teman saya yang teman-teman pengusaha, teman-teman sekarang banyak pejabat, yang juga hidupnya sama dengan saya. Jadi saya berpikir masih ada 5.700 desa, 4.400 dusun. Kelak anak-anak ini hidup mereka belum tentu orang-orang kota itu jauh lebih baik. Ya. Belum tentu anak-anak orang kaya, anak-anak pejabat, anak anggota DPR, anak-anak jenderal, belum tentu hidup anak-anak itu lebih baik daripada anak desa ini. Anak saya bilangin, kamu bapakmu sekarang jadi menteri, dulunya pengusaha, tapi kamu untuk bisa mencapai suatu titik di mana harus sama-sama bapakmu, you harus berjuang, Usaha sendiri. Nggak ada privilege. nggak ada. Kalau you akan nyaman dengan situasi yang ada, itu kau sedang menggali kuburmu untuk kau ditinggalin sama orang lain. You akan lambat. Jadi kenapa saya sangat mengena betul dan menghayati, saya pingin di 2029 semua desa, semua kelurahan, dusun ini semua sudah listrik. Tujuannya apa? Kita nggak pernah tahu anak-anak ini kelak jadi apa. Siapa yang akan jadi pemimpin? Siapa yang akan jadi pemimpin dan anak-anak ini? Mungkin suatu saat anak-anak ini ada yang jadi presiden, Ya. ada yang jadi menteri, ada yang jadi jenderal, ada yang jadi mungkin ketum Golkar. Ya, ada yang menjadi profesor. Wallahu alam, dan ini sudah terbukti. Prinsipnya negara nggak boleh mengambil kesempatan semua orang untuk maju. Dan saya sebagai menteri, negara itu hadir harus menampakkan rasa keadilan. Karena keadilan itu adalah bagian daripada perintah Pancasila. Tujuan bernegara kita itu adalah harus memberikan rasa adil. Oke. Dan listrik ini adalah kewajiban negara untuk memberikan rasa adil kepada seluruh masyarakat yang ada di pelosok-pelosok, di desa-desa, di lembah-lembah, di gunung-gunung, daerah-daerah terpencil. Wujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini ya Pak ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu minimal fasilitas dasarnya harus ada. Listrik harus tersedia. Listrik fasilitas dasar. Bicara fasilitas dasar, rasio elektrifikasi kita sekarang sudah berapa persen? 99,93. Kalau rasio elektrifikasi 99%. Sisanya, Tetapi tidak semua desa yang sudah masukkan dalam elektrifikasi itu semua ada rumah. Contoh, satu desa ada 300 rumah. Sekarang kita sudah pasang desa itu 200 rumah. ya. 100 rumahnya belum ada. Dalam rasio formulasi elektrifikasi ini sudah masuk 100%. Walaupun 100 belum ya. Faktanya masih ada 100. Ya. Ya saya nggak mungkin membohongi diri saya terhadap saudara-saudara saya di kampung-kampung itu, di desa-desa itu. Daerah 3T terutama ya Pak. Nggak mau saya, jangan karena 3T. Di Jawa juga masih banyak. Di kampung istri saya yang di Seragen aja masih ada kok. Oke. Ya sorry. Terus apakah mereka nggak boleh berhak untuk mendapatkan fasilitas yang sama? Kita nggak boleh lagi hanya main dengan data-data. Kita harus masuk ke substansi. Ya. Nah, kebetulan saya tidak pandai terlalu memainkan data.
Real Data itu aja. Oke. adalah hasil rekap apa yang terjadi di lapangan. Kalau saya sih berpikir begitu. Oke, jadi ada programnya Pak Menteri nih teman-teman, udah tahu kan ya? Yang program Pro Rakyat itu termasuk listrik desa. Listrik desa. Kemudian ada bantuan BPBN, Ya. pasang baru listrik. Kita kan sekarang ada mau apa rasio elektrifikasinya kita harus 100%. Ya. Terus bagi masyarakat yang tidak mampu untuk pasang listrik, kita bantu Pasang gratis, pasang ya? gratis satu. Kalau tidak salah 2 juta apa 2.500.000 Oke. itu pasang gratis, Oke, dibayar ditanggung oleh negara. oke, itulah wujud negara hadir ya Pak ya. Itulah wujud negara hadir. Termasuk juga menghadirkan pembangkit listrik Tenaga surya apa matahari ya, matahari, solar panel, air. hidro ya kemarin. Kayak ya, kemarin ini Papua. diresmikan di Betul. NTT sama di Papua Barat. Papua, betul. Ya, mikrohidro, Betul. air. Karena kalau ada daerah desa yang ada airnya bagus, bisa kita optimalkan untuk bangun, ya itu jauh lebih baik. Oke, ada PR masih banyak lagi nggak Pak untuk membangun pembangkit listrik EBT khususnya karena kita Masih banyak. Saya pikir kan kita baru 4-5 tahun ini kan baru kita mulai menggalakkan ini. Ya. Dan saya pikir ke depan ini harus kita lakukan. Oke. Dan ini kan energi baru terbarukan, ini juga terkait dengan transisi energi, Betul. kemudian untuk mengurangi polusi, Betul. dan Net sekaligus mengoptimalkan potensi yang ada di daerah-daerah itu, di desa-desa itu. Supaya tidak lagi kita kirim solar ini kan banyak mainannya. Yang mainannya gimana Pak? Ya, tahu sama tahu aja. Biar tahu nih Pak. Biar tahu nih. Biar tahu. Tahu nggak? Tahu nggak? Bukan nggak nih? Tahu nggak kalian kalau bikin pakai solar per 1 kWh itu sekitar 5.000 sampai 6.000 per kWh. Kadang-kadang tengah-tengah malam listriknya dimatikan. Besok pagi laporan dari ranting-ranting di bawah itu bahwa listrik hidup padahal solarnya sudah Gunakan. ya gitulah. Praktik-praktik itu yang Praktek-praktek Sikan itu sekarang. yang nggak bagus membuat negara ini nggak maju-maju. Jangan kita ini bertindak atas nama rakyat yang susah, tapi ternyata kibalik itu ada kong kali kong yang tidak baik. ada Abu Lekenya di situ. Ada Abu Lekenya. Tuh catat nggak boleh ada Abu Leke dalam mengurus amanah undang-undang pasal 33 ini Ya Pak. dong. nggak Oke, boleh. tapi orang-orang harus tahu itu semua tuh. Yang dilawan tadi yang Abu Leke, mafia juga dilawan. Takut nggak Pak lawan mafia Pak? Pengusaha yang sukses itu cuma 2 syarat yang dia harus penuhi, syarat dasar. Yang pertama adalah dia harus mampu mensiasati aturan. Oke. Yang kedua dia menaklukkan pejabat. Oke. Jadi udah tahu cara-caranya tuh Pak. Ini kita berdua aja Pak, kita Ya. berdua aja jangan banyak yang nggak mendekat. Aduh, kalau saya mau bilang itu ya, itu sama orang Papua bilang gini, Ade, kau baru mau tulis, kakak sudah baca. Selangkah di depan gitu ya. Mereka baru mau datang, saya diam, cek, mulai mereka mau olah saya, saya sudah tahu ujungnya. Dalam hati kecil saya, kok teorinya masih lama ya? Nggak berubah-berubah. Nggak ada teori baru. Kalau teorinya lama, Mental semua ya Pak ya. Ya, makanya banyak. sorry. Oke, ini kalian kayaknya enjoy banget ngobrol. Pak Menteri itu kerjanya banyak. Sebelum kita tutup nih, satu lagi Pak. Ini jarang-jarang buat mereka tertawa nih Pak. Ayo coba dibuka. Yang itu. Ini apa? Ini itu, apa? ini itu. Ini itu. Oke, ini pilihan. Harus milih Pak, nggak boleh kayak tadi Pak. Ini harus milih. Oh. Harus milih. Di antara Wajib. dua pilihan wajib milih. Berat Wajib hidup itu. ini. Ini atau itu. Doain saya teman-teman habis ini ya. Selamat ya. Oke, ini atau itu? Pertama, liburan ke pantai atau ke gunung? Pantai, Pantai. Makanan sop ikan atau tewan? sop ikan, Sop ikan. Minum air panas atau air dingin? panas, Panas. Warna kuning atau hitam? kuning toh. Nggak usah ditanya kenapa ya Pak ya? Nggak usah. Kenapa? Oke. Buah jeruk atau pisang? Jeruk, Ini tunggu. Kok buahnya kuning-kuning semua nih? Kalian ini bisa-bisa aja ya, namanya usaha ya. Namanya juga usaha ya. Lanjut. Hobi mancing atau badminton? Ini berat nih.
Berat. nggak ada pilihan yang lebih Ringan gitu ringan ya. dari Hidup itu berat Pak saya Menteri. tahu dua-duanya ini kan hobi saya. Bapak harus milih. Harus milih. Oke, saya sampaikan. Kalau pas saya ke Papua atau ke Maluku, mendingan mancing daripada badminton. Badminton. Kalau saya di Jakarta, hidup di Jakarta, memilih badminton daripada Ya mancing. iyalah jauh kalau mancing. Oke. Politisi susah ya. Politisi guys. Politisi susah. Ada aja jawabannya. Oke lanjut. Nah, tunggu. Ini mem, di play dulu. Play dulu satu ya. Ya. Aduh. Aduh. Ini memnya satu. Udah. Next. Nah, yang ini apa nih yang ini? Dijadiin tato. Banyak yang ngefans kayaknya. Tato Pak Bahlil. Pilih mana Pak? Memnya Pak. Saya suka yang tato juga. Itu mereka jualan tato Pak. Mereka butuh untuk promosi pakainya foto Pak Bahlil. Oh iya? Iya Pak. Ini jadi sumber rezeki. Sumber rezeki buat orang lain Pak Tapi Menteri. ini lucu juga ini. Rame nih Pak. Itu AI itu Pak. Buatan AI. Depan apa ini? SPBU. Lanjut masih ada lagi? Oke. Udah. Oke, bukan aku. Podcast no tipu-tipu. Jadi mudah-mudahan dengan obrolan singkat kita masyarakat tuh jadi tahu ya perjalanan singkatnya Pak Menteri. Yang bikin mem silakan karena Pak Menteri bagi-bagi rezeki tadi ya buat mereka. Mainkan. Sama juga komitmen pemerintah untuk hadir di daerah 3T tadi menghadirkan akses listrik Pak Menteri ya. Pak Menteri terima kasih sekali sudah datang di podcast Bukan Abu Leke. Selamat bekerja Pak. Teruslah maju, terdepan dan berani begitu ya. Bener nggak? Berani nggak? Karena yang dihadapi tadi Pak, balik lagi. Pasal 33 Undang-Undang 1945 menghadirkan energi. Dan Om suka. Semakin orang menentang kebijakan pemerintah terkait dengan pemerataan dan implementasi pasal 33. Artinya orang itu tidak suka terhadap kemajuan dan keadilan untuk rakyat bangsa dan negara. Jadi pasti kalau kita mau bikin pemerataan kan pasti banyak orang nggak suka. Orang udah biasa main di banyak zona yang nyaman yang terganggu. orang sudah main dengan sesuatu yang sudah terjadi selama ini yang mereka kirain bisa ngatur-ngatur semuanya kan. Mana bisa orang ngatur saya? Yang bisa ngatur saya cuma presiden sama undang-undang. Ya. Selebihnya sorry ye. Oke, terima kasih Pak Menteri sudah hadir di sini. Terima kasih ya. Terima kasih makasih ya. Pak.